Ya, semua itu memang ada plus minusnya, ada kurang, ada lebihnya. Tapi jangan sampai ketika kita membuat kolam yang tujuannya agar entok tidak stres, tapi malah membuat peternaknya atau majikannya stres. Nah, ini yang harus dihindari dan harus dijauhkan, teman. Nah, jadi intinya yang benar-benar harus dilakukan ketika membuat kolam adalah Bismillahirrahmanirrahim. Halo sedulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rizky 03 Kebumen. Salam ternak, salam apak. Selamat siang teman-teman. Semoga teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga ternak teman-teman selalu diberi kesehatan dan kelancaran. Amin ya robbal alamin. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau membahas seputar kandang, yaitu tentang kolam entok, teman. Jadi kemarin ada yang bertanya dari sedulur entok apak, Mas, kolam itu wajib apa enggak sih di kandang itu? Nah, kali ini saya mau mencoba menjawab pertanyaan itu. Mungkin juga banyak teman-teman yang mempertanyakan itu atau masih bingung antara mau menyediakan kolam di kandang ataupun tidak. Nah, mari kita bahas bersama-sama. Tapi sebelum itu, seperti biasa, yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe. Jangan lupa loncengnya di klik juga agar bisa mengikuti video-video dari Entong Apak. Dan terima kasih untuk yang selalu menonton dan yang sudah mendukung channel Entong Apak. Semoga kalian sukses semua, amin ya robbal alamin. Nah, mari kita langsung saja membahas ke topiknya. Nah, ini kandang saya. Nah, jadi kandang saya itu tidak terlalu luas, teman-teman bisa lihat kandang saya ini. Nah, jadi di kandang saya itu tidak ada kolam sama sekali, teman. Nah, kenapa bisa seperti itu? Jadi pada intinya itu pertama saya membuat kandang, saya tidak terpikir untuk membuat kolam, teman. Nah, sebelum kita menuju ke pembahasan lebih jauh, saya mau menjelaskan tentang manfaat kolam untuk ternak entok. Nah, manfaat kolam di kandang kita atau diperuntukkan untuk entok kita. Jadi antara lain membuat entok tidak stres, teman. Nah, itu salah satunya. Dan yang kedua, ketika musim kemarau kita tidak perlu memikirkan air minum karena di kolam pastinya sudah disediakan air untuk minum. Jadi biasanya teman-teman yang lalai atau lupa memberi minum pada entok, nah solusinya kalau ada kolam itu jadi ya istilahnya lupa tidak apa-apa. Wong di kolam juga sudah ada air, pasti dia akan minum di kolam itu. Nah, itu manfaatnya. Intinya itu biar ya entok bisa mandi, terus biar tidak stres karena sejatinya entok itu sangat suka dengan air. Jadi kalau main air itu sangat suka, teman. Dan yang kedua tadi, agar ketika kita lalai mengasih mengasih minum, jadi masih aman-aman saja karena di kolam itu masih ada air. Nah, tapi di balik manfaat itu, kolam itu bisa menjadi malapetaka atau sumber bahaya di kandang kita, teman. Nah, jadi kenapa saya tidak menyediakan kolam di kandang saya? Jadi saya itu yang pertama menghindari bau, teman. Nah, ini jeleknya kolam. Biasanya kandang yang ada kolamnya atau ada kubangannya itu cenderung lebih bau, teman. Coba teman-teman perhatikan, bagi yang mempunyai kandang ada kolamnya atau ada kubangan airnya pasti cenderung lebih bau lah. Dan harus rutin dibersihkan kolamnya, kalau tidak ya otomatis tetangga pada marah karena baunya cukup menyengat, bahkan yang sampai lama tidak dibersihkan itu bisa sangat menyengat. Seperti itu, teman. Nah, yang kedua, bisa menjadi sumber penyakit, teman, atau wabah penyakit. Kenapa seperti itu? Saya sering berbicara ke teman-teman bahwasanya ini untuk saya lagi kawin, bahwasanya kalau
kubangan air atau kolam itu lebih rawan terhadap perkembangan bakteri teman. Jadi istilahnya kolam itu menjadi tempat berkembang biaknya bakteri yang bisa menyerang kesehatan entok-entok kita teman. Nah, kenapa kolam bisa menjadi sumber malapetaka atau tempat berkembang biaknya bakteri? Nah, coba teman-teman lihat, sekali lagi lihat kandang yang ada kolamnya. Nah, teman-teman perhatikan airnya. Saya yakin air itu tidak akan jernih teman. Karena apa? Karena di bawahnya itu atau endapannya itu sangat kotor teman. Nah, ini cenderung mengeluarkan bau yang tidak sedap. Karena ya teman-teman pasti tahu entok ketika rendam itu mengeluarkan kotoran atau menghilangkan kotoran yang di badan teman. Otomatis ya pasti endapan-endapannya itu banyak ya, endapan-endapannya pasti banyak teman, dan kotoran-kotoran di bawah permukaan airnya juga pasti banyak. Nah, ini yang bisa menimbulkan bakteri-bakteri tumbuh dan bisa menimbulkan bau-bau yang tidak sedap. Seperti itu teman. Nah, itu sepemikiran saya tentang kolam di kandang. Tapi kalau teman-teman mau tetap menyediakan kolam di kandang, ya tidak apa-apa, itu juga cukup bagus karena biar entuknya tidak stres teman. Tapi usahakan tata letak kolamnya itu harus disesuaikan dengan sebaik mungkin teman. Jangan sampai kita membuat kolam yang tujuannya membuat entuk tidak stres tapi malah membuat majikannya stres teman. Itu dikarenakan ketika entuknya senang banyak air, dia mandi terus tapi bisa menimbulkan bakteri kolamnya. Nah, itu yang bisa membuat majikannya atau peternaknya yang stres. Seperti itu teman. Jadi tidak apa-apa kalau memang teman-teman mau menyediakan atau tidak, semua itu ada plus minusnya, ada kurang ada lebihnya. Tergantung teman-teman mau memberdayakan kandang teman-teman seperti apa, mau sistem kering atau sistem basah. Tapi kalau menurut saya sistem kering itu lebih efektif dan lebih polusinya itu lebih terkurangi atau terkendali teman. Jadi untuk polusi udaranya itu lebih kurang lah dibandingkan ada kolamnya, karena seperti yang tadi saya jelaskan, kalau ada kolam ada kubangan air ya bau-baunya itu agak menyengat lah, seperti itu teman. Nah, itu pendapat saya seputar kolam di kandang. Nah, silakan kalau teman-teman mempunyai pendapat lain, karena biasanya beda orang, beda pendapat, beda peternak, beda sistem berternaknya. Silakan teman-teman mengikuti kepercayaan masing-masing atau mengikuti naluri masing-masing. Mau membuat kolam juga bagus, mau tidak juga tidak apa-apa, seperti itu teman. Intinya rawat dengan sungguh-sungguh. Kalaupun punya kolam di kandang ya bersihkan secara rutin, jangan sampai mengeluarkan bau yang tidak sedap dan bisa mengganggu lingkungan di sekitar kandang. Nah, itu yang biasanya membuat malapetaka. Selain penyakit, hal yang bisa membuat bangkrut adalah ditegurnya oleh tetangga atau dicekcokin oleh tetangga, karena apa yang kita kerjakan bisa mengganggu mereka. Seperti itu ya teman. Nah, jangan lupa juga untuk yang baru bergabung, like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih untuk yang sudah mendukung. Mungkin hanya seperti itu video kali ini. Intinya semua itu ada plus minusnya. Kalau mau membuat kolam silakan, kalau tidak silakan. Ya mungkin hanya seperti itu. Saya mau melanjutkan membuat pakan entok. Ini entok-entok sudah pada bergelincangan mencari pakan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngos.